Ini teman-teman sudah makan semua? Sudah selesai dari sholat Jumat? Ampun, Bu. Baru selesai, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sudah, Bu. Ya, berarti sudah standby lagi. Sudah siap juga bertempur untuk beberapa minggu lagi untuk UAS. Kita hari ini terakhir ya. Share screen. Apakah terlihat? Terlihat. Ya, Ibu. Terlihat, Bu. Jelas, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang lobby dan negosiasi. Jadi sebenarnya teknik-teknik ini tuh yang paling sering kalian dengar gitu kan, kalau misalnya untuk merubah suatu kebijakan gitu kan, lobby dan negosiasi. Terutama kalau misalnya kalian ada yang ikut demo turun ke jalan kemarin, itu kan tujuannya juga nggak cuman bersuara di pinggir jalan, tapi sebisa mungkin ada pejabat atau stakeholder terkait yang berkenaan dengan kebijakan tersebut menemui kalian gitu. Jadi kemarin juga kita sempat belajar kalau misalnya nanti ternyata kalian ditunjuk sebagai negosiator gitu atau lobbying gitu, kalian biasanya cuma dikasih waktu sebentar, entah itu 5 menit atau 10 menit, kalian harus menyiapkan materi terlebih dahulu atau poin-poinnya. Jadi nggak cuman kalian keluar-keluar di jalan terus begitu ditarik apa mau kalian blank gitu apa yang mau disampaikan, jadi sudah ada sebelumnya. Sudah ada yang pernah ikut bahkan jadi negosiator langsung? Kemarin saya cuma dengar ada yang saat UKT begitu ya, atau kalian yang malah yang memegang toa? Kayaknya di masa pandemi ini agak-agak susah-susah, gampang begitu kan. Sebenarnya ini ada WA dari jurusan. Jadi jamnya pendek, tapi ternyata malah diminta mengurusin beberapa dokumen. Saya diamkan dulu aja. Lanjut, nah kita belajar untuk lobby dan negosiasi. Ada yang tahu nggak lobby itu apa? Bedanya lobby dan negosiasi. Oke, kita masuk ke sini aja. Nah, di sini adalah beberapa pengertian lobby. Di mana lobby ini dalam pengertian yang pertama itu adalah usaha untuk mempengaruhi pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan dengan cara informal ya teman-teman. Kemudian ada juga menurut Pratomo, di sini adalah praktek mempengaruhi keputusan yang dibuat pemerintah baik itu secara individu maupun berkelompok. Kemudian juga seorang pelobby itu memiliki tugas untuk mempengaruhi kelompok legislatif atau atas nama kelompok tertentu yang berkepentingan atau anggota kelompok dari pelobby itu sendiri. Jadi sebenarnya lobby itu dia lebih mirip sama negosiasi, agak-agak beda tipis, tapi kalau misalnya lobby itu biasanya dia sifatnya informal gitu. Tapi kalau misalnya negosiasi dia lebih formal. Kadang juga kalian kalau misalnya ketemu saya ingin melobi, Mbak, nanti UASnya jangan yang susah-susah gitu. Atau Mbak, tugasnya jangan yang banyak-banyak. Atau misalnya Mbak, ini deadline-nya dimundurin dong, jangan mepet-mepet. Nah, itu kadang kalian juga menjapri saya atau menghubungi saya langsung, biasanya secara informal. Walaupun kalau misalnya formal, maksudnya langsung dari membuat surat dan lain sebagainya. Gitu. Nah, lanjut. Nah, ini ada juga beberapa pengertian lainnya, entah itu lobby merupakan kegiatan intensif dari kelompok, organisasi, atau perusahaan dalam konteks politik dan birokrasi. Kemudian juga
Ada yang menyatakan bahwa lobby itu bertukar pendapat atau dialog begitu. Ada juga lobby itu dinyatakan sebagai upaya atau keberhasilan mempengaruhi keputusan pejabat publik melalui perwakilan tertentu. Jadi memang agak beda-beda tipis nih. Sebentar nih. Sebentar ya. Teman-teman, ini urgent. Aku minta waktu 1 menit dulu ya. Iya, Mbak. Saya tuh agak terganggu kadang kalau kuliah hari Jumat gitu. Biasanya tuh sudah jamnya pendek, terus ada permintaan mendadak. Nah, sudah lanjut ke sini. Mohon maaf, teman-teman. Nah, ini ada beberapa jenis lobby yang bisa teman-teman pelajari, yaitu ada 2, baik itu lobby akar rumput atau dia lobby secara langsung. Nah, lobby akar rumput sendiri itu maksudnya adalah melobi dari bawah atau melobi dari masyarakat. Jadi masyarakatnya yang kita dorong atau motivasi sehingga masyarakat itu atau kelompok masyarakat dia tergerak untuk melakukan perubahan. Nah, begitu. Itu kalau untuk lobby akar rumput. Tapi kalau lobby secara langsung, itu berarti kita langsung menemui si pejabat pemerintah atau pengambil keputusan atau yang berpengaruh pada keputusan yang akan diambil nantinya, seperti itu. Nah, kriteria dari lobby akar rumput sendiri ada beberapa. Ini saya ambil dari Wernick di tahun 1999, ya memang agak tua ya teman-teman, tapi masih relevan begitu. Nah, ada beberapa kriteria yang bisa diambil gitu dari lobby akar rumput ini, diantaranya adalah yang pertama itu dia itu berkaitan dengan undang-undang yang spesifik gitu. Kemudian yang kedua adalah mengandung pandangan terhadap undang-undang tertentu. Yang ketiga ada komponen ajakan untuk bertindak. Nah, ini contohnya juga yang pertama itu misalnya dia berkaitan dengan undang-undang yang spesifik. Kemarin ketika teman-teman bahas tentang undang-undang PKS seperti itu, yang kemarin sudah kalian presentasikan, kemudian juga bisa tentang ketenaga kerjaan atau tentang disabilitas begitu dan lain sebagainya. Kemudian juga ini biasanya dia mengandung pandangan terhadap undang-undang tertentu, entah itu teman-teman menolak atau pro atau kontra ya, antara pro atau kontra. Pokoknya untuk melakukan lobby ini teman-teman harus punya standing position yang jelas gitu.
Jadi memang kalau misalnya teman-teman menolak itu boleh atau menerima itu boleh, tapi teman-teman harus punya pendapat yang kuat gitu. Dan standing position kalian tuh jelas, apakah di menolak atau kalian menerima gitu. Jadi tidak boleh netral di sini. Kemudian juga ada komponen ajakan untuk bertindak, yaitu tadi kalian berusaha untuk mendorong atau memotivasi masyarakat tersebut. Lanjut. Nah, dalam melobi itu juga ada etikanya, begitu. Tidak hanya, walaupun dia itu sifatnya informal, tapi teman-teman juga harus tetap menjaga etika, begitu. Karena kalau misalnya kalian tidak menjaga etika dan menyinggung perasaan seseorang yang sedang kita lobby, itu bisa jadi apa yang akan kita lobbykan gitu akan menjadi gagal gitu kan, tidak akan tersampaikan. Kemudian ini ada 5 etika umum yang harus kalian pegang. Ini juga teman-teman sudah pernah dapat mata kuliah pendidikan karakter kan? Etika profesi? Sudah, Bu. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu kalian pegang, begitu. Di antaranya yang pertama itu terkait dengan kejujuran, kemudian keterbukaan, tepat waktu, anti kekerasan, dan konsisten. Nah, kejujuran ini juga sebaiknya teman-teman jujur terkait dengan keadaannya, misalnya Pak atau Ibu, saya ingin merubah kebijakan ketenaga kerjaan gitu, karena tenaga kerja di tempat kita itu dia kurang baik gitu, terus disampaikan juga kelemahan dan kelebihan ketika benar-benar akan diterapkan gitu. Jadi tidak ada yang ditutupi juga. Nah, ini terkait dengan keterbukaan juga seperti itu. Jangan dilebih-lebihkan atau jangan dibuat-buat, karena ketika kalian ketahuan bohong, itu maka kedepannya yang kalian lobby ini dia tidak akan percaya lagi atau tidak akan membantu kalian lagi gitu untuk di masa yang akan datang. Kemudian juga teman-teman perlu untuk tepat waktu. Biasanya kalau misalnya untuk seorang pelobi dia menemui pejabat tertentu, kan pejabat tertentu sebenarnya punya waktu yang agak sedikit ya teman-teman, dan terbatas sekali. Jadi tepat waktu itu sangat diperlukan, terutama kalau misalnya janjian mungkin jam 1 begitu, kalian bisa standby 15 menit sebelumnya begitu. Ini juga sebenarnya bisa kalian terapkan waktu besok kalian mencari kerja juga gitu kan. Ketika kalian dapat undangan wawancara jam 11 gitu, kalian 30 menit sebelumnya tuh sudah harus standby di situ gitu. Dan itu juga menjadi poin plus bagi kalian. Kalau misalnya datang sebelumnya kan kalian bisa mengamati sekitar, mengamati lingkungan gitu. Atau bisa jadi kalau misalnya kalian sebagai seorang pelobi, kan ini kan pelobi itu sifatnya informal ya. Terus kalau misalnya kalian harus datang ke kantornya, kalian bisa lihat-lihat kantornya atau mengobrol dengan beberapa orang atau pegawai di sekitar situ, terus kenal karakteristik dari orang yang akan kalian lobby. Jadi omongan kalian akan lebih nyambung dengan si orang yang akan kalian lobby nanti. Jadi lebih gampang untuk melakukan lobbying seperti itu. Nah, kemudian anti kekerasan ini juga jangan kalian ngotot ya, kalau misalnya Pak saya tuh mau ini gitu, terus habis itu tiba-tiba gebrak meja gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu, atau melakukan pemukulan itu juga sangat-sangat dilarang gitu. Nah, yang selanjutnya adalah konsisten, ya ini kalau misalnya kalian kontra, maka kalian harus bilang kontra terus gitu. Jangan tiba-tiba kalian itu agak tadinya kontra kok di tengah jalan jadi
pro begitu kan. Jadi tidak konsisten dengan apa yang kalian omongkan. Dan ini juga sebenarnya tidak hanya dari ini ya, apa namanya? Tidak hanya saat kalian bertemu aja, tapi juga track record kalian juga sangat penting gitu. Dan maksudnya terkait dengan jejak digital ya, karena itu jejak digital kan sangat bisa terekam gitu kan. Jadi kalian harus berhati-hati juga kalau bisa jejak digital kalian bersih gitu. Nah ini teman-teman dari banyaknya teman-teman yang bergabung tuh ternyata cuma satu yang on cam. Terima kasih ya Fadla. Kita lanjut. Nah ini ada, wah langsung dimatikan sama Fadla. Gak apa-apa Fadla on cam. Siap, Bu. Oke. Nah, ini ada beberapa kriteria prodi yang baik. Di antaranya adalah dia memahami substansi, atau biasanya sudah menyiapkan dulu apa yang mau dia omongkan, yaitu tadi membuat catatan kecil, begitu kan. Kemudian dia terampil berkomunikasi. Yang ketiga, berpenampilan menarik. Kemudian cepat beradaptasi. Yang kelima, memperhatikan etiket. Yang keenam, memahami kebutuhan sekutu. Yang ketujuh, dia mempunyai relasi dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Gitu. Jadi ini terkait dengan power ya teman-teman. Kalau misalnya mau melakukan perubahan, itu pasti teman-teman harus punya power, harus punya kekuatan. Entah itu karena teman-teman mempunyai karisma atau teman-teman punya relasi dengan beberapa pejabat atau beberapa LSM dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8 itu adalah dia harus percaya diri dan sabar, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, aku ini aku absen dulu ya. Sambil aku cek untuk partisipannya. IKD Yasa hadir? Hadir, Mbak. Dini Panjala. Hadir, Bu. Azara? Safa hadir, Ibu. Oh, Safa belum, Safa. Oh ya, Azara Safa ya. Iya, Bu. Karisma Putri? Hadir. Karisma Putri katanya tadi OTW latihan, Bu. Sekarang lagi di jalan. Oke. Latihan apa ya? Nari, Bu. Oke. Nurul Afifah? Nurul hadir, Ibu. Rajeng Naomi? Rajeng hadir, Ibu. Putri Izati? Hadir, Bu. Yoktavia? Hadir, Ibu. Muhammad Rafi? Hadir, Bu. Afifah Sahriani? Hadir, Bu. Arsyandi Isnanda? Hadir, Bu. Anissa Siwi? Anissa, Bu. Agatha Ivanali? Hadir, Bu. Farelian? Hadir, Bu. Putri Nur Aziza? Hadir, Bu. Edwardus? Edwardus hadir. Edwardus hadir, Bu. Ya. Retno Susanti? Retno hadir, Bu. Nurul Putri? Nurul hadir, Ibu. Rizky Koirunisa? Rizky hadir, Bu. Azara? Alia Nabila? Hadir, Bu. Azara Hanindita?
Cek dulu. Wah, Nindita hadir. Nurul Hidayah. Nurul hadir, Bu. Pusita Sari. Mia hadir, Bu. Nabila Siti. Hadir, Bu. Mutiara Eka. Hadir, Bu. Ahmad Nur Alamsyah. Oke, Galih Setiawan. Galih hadir. Ika Chandra. Hadir, Bu. Fitri Lestari. Hadir, Bu. Mohon maaf Bu, Ya. Apa? Edwardus hadir Bu. Iya, Edwardus hadir Edwardus. tadi Catat saya tadi. sinyal. Oke, Edwardus. Alfi Yulia. Alfi hadir, Bu. Tri Susanto. Tri Susanto. Oh, belum hadir ya? Kayaknya tadi ada yang izin sama saya. Oh iya. Nurul Khotimah. Nurul hadir, Bu. Husnanda Ayu. Husnanda hadir, Bu. Redemptius Satrio. Hadir, Bu. Aulia Amarta. Aulia hadir, Bu. Safira Sisika Dewi. Safira hadir, Bu. Christian Titus. Itu hadir Bu. Herlambang Adi, nggak hadir ya. Eli Rosita. Eli hadir, Bu. Bayu Yudhistira. Bayu hadir, Bu. Karunia. Hadir. Latifah Hani. Hadir, Bu. Aulia Rahmawati. Hadir, Bu. Nanda Ayu. Hadir, Bu. Naura Jasmine. Hadir, Bu. Zamzam Fahfafi. Sam-sam hadir Bu. Sultana Jilan. Jilan hadir, Bu. Aulia Aning. Hadir, Ibu. Chandra Dwi Kusuma. Chandra hadir, Bu. Hegar Satya. Hegar hadir, Bu. Dava Fareza. Hadir, Bu. Aldi Febriansyah. Aldi. Wah, Aldi ada. Aldi hadir Bu. Ya. Reska Alda. Rizka hadir, Bu. Salsabila. Sawah hadir, Bu. Sultana Mukmina. Hadir, Bu. Dansa Noverina. Hadir, Bu. Farinka Rahmalia. Hadir, Bu. Aisyah Puja. Hadir, Bu. Sri Wahyani. Hadir, Bu. Irfan Arfianto. Hadir Bu. Amanda Kusuma. Amanda hadir, Bu. Anwar Rifai. Ya, Anwar hadir. Ya. Rista Adista. Hadista hadir, Bu. Andini Dava. Andini hadir, Bu. Victoria Maharani. Victoria hadir, Bu. Fani Uswatun. Fani hadir, Bu. Nadia Romadona. Nadia hadir, Bu. Yulia Salsa. Yulia hadir, Bu.
Amalia Sekar, Hadir, Bu. Vicky Wijaya, Vicky hadir, Bu. Muhammad Alif, Hadir, Bu. Siva Luciana, Hadir, Bu. Dia Fibian, Hadir, Bu. Fadlah Muhammad, Hadir, Ibu. Anita Lena, Anita hadir, Bu. Radelia Artio, Radel hadir, Bu. Berliana Rifka, Berliana hadir, Bu. Salsabila Fitroti, Salsabila hadir, Ibu. Irfan Fadil, Irfan Fadil hadir. Diva Savana, Diva hadir, Bu. Lintang Mawarsari, Lintang hadir, Bu. Wida Ristia, Wida hadir, Bu. ada yang lewat ya? Nindya Meliana, Hadir, Bu. Andika Cahya, Hadir, Bu. Adinda Chandra, Dinda hadir. ya, Loviki Nanda, Loviki hadir, Bu. Nur Hasana, Hasanah hadir, Bu. Priti Aulia, Riti hadir, Bu. Maria Mela, Hadir, Bu. Anggita Sekar, Hadir, Bu. Regina Prisma, Regina hadir, Aida, Hadir, Bu. Novira Reza, Mohon maaf, Bu. Regina hadir, Bu. ya Regina tadi saya cek hadir. Novira Reza, Hadir, Bu. Oktorenza, Oktorenza hadir, Bu. Iin Karlina, Iin Karlina, In hadir, Ibu. oke. Variando Audion, Hadir, Ibu. Kelana, Karena hadir, Bu. Sangaji hadir, Sang Haji hadir, Bu. Rifki Bintang, Vicky hadir, Bu. Alia Fitri, Hadir, Bu. Sofia Ulinuha, Hadir, Bu. Rosita Ika, Hadir, Bu. Royan Bastomi, Hadir. oh ya, hadir. Arif Hendiarta, Hadir, Bu. Radia Apita, Hadir, Bu. Rama Ahmad, Hadir, Bu. Melania Angelika, Hadir, Bu. Tri Susanto sudah hadir belum? Siap, hadir, Bu. Maaf, tadi sinyalnya rendet-rendet. Oke. Yang belum hadir itu cuman Herlambang ya, karena keluar. Oke. Mungkin kita lanjutkan dulu. Nah, teman-teman mungkin yang baru bergabung tadi kita hari ini kuliah 1 sampai 1,5 jam, nanti kemudian dilanjut teman-teman diskusi mandiri ya. Atau belajar mandiri, sebentar. Ketutupan. Udah terlihat ya? Nah, sudah? Oke. Nah, ini beberapa kriteria Plobi yang baik. Cuman beberapa kriteria ini juga harus dilakukan secara tepat, jadi tidak berlebihan gitu. Misalnya terlalu percaya diri gitu kan. Itu juga tidak boleh gitu. Nah, lanjut. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu enggak?
Belum ada ya. Oke, kita lanjut ke beberapa teknik dalam lobbying gitu. Jadi ini beberapa teknik yang bisa teman-teman terapkan saat melakukan lobby. Ini saya ambil dari pendapat dari Topati Masang, Budi Harga, sama Raharjo dan kawan-kawan tahun 2005. Jadi ada 7 teknik yang bisa teman-teman terapkan. Itu dari pertemuan pribadi atau kontak langsung dengan bertatap muka seperti itu. Yang kedua melalui kontak, melalui telepon, SMS, BBM. Kalau BBM kan dulu ya, atau media sosial lainnya. Atau masih ada teman-teman yang dulu ngerasain BBM kah? Rasain, Bu. Ya. BlackBerry Messenger ya, bukan bahan bakar minyak ya. Jadi bukan yang bahan bakar ban begitu. Nah, yang ketiga itu melalui surat pribadi, entah itu pos, faksimiles, email, atau cara lainnya. Gitu. Kemudian yang keempat itu adalah surat ke beberapa orang secara terpisah atau melakukan broadcast. Kemudian minta bantuan lobby profesional. Yang keenam adalah melalui organisasi masyarakat atau LSM seperti itu. Yang ketujuh adalah melalui partai politik. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman yang kurang punya power gitu atau ngerasa kurang punya channel untuk melakukan lobbying, bisa teman-teman melalui partai politik yang dia itu sudah punya power yang lebih kuat dibandingkan teman-teman secara individu atau mungkin lembaga yang kurang punya andil atau kurang punya kuasa begitu. Lanjut, ini adalah waktu terbaik untuk lobby. Itu jadi sebenarnya untuk melobbying sendiri itu bisa kapan saja, selagi itu tuh memang pas atau terbuka kesempatan untuk melakukan lobby gitu. Jadi kita bisa memperhatikan waktunya begitu. Nah, ada 5 momen terbaik. Ini menurut Topi Masang, Budi Harjo, Raharjo, dan teman-temannya itu ada 5 waktu terbaik, yaitu yang pertama adalah momen sebelum pemilihan umum. Jadi kenapa sih ini adalah waktu terbaik ya? Karena kalau misalnya sebelum pemilihan umum kan biasanya ada calon-calon yang akan dipilih itu dia akan mengeluarkan janji-janji politiknya seperti itu. Jadi dia akan lebih menerima untuk lobbying dan lain sebagainya begitu. Dibandingkan kalau misalnya setelah dia terpilih ya teman-teman, ini lebih mudah gitu. Nah, yang kedua adalah sebelum isu dimasyarakatkan gitu. Ketika isu sudah dimasyarakatkan itu memang bisa juga pada puncak isu publisitas isu, tapi juga sebelum isu dimasyarakatkan kita bisa melakukan lobbying juga, karena kita bisa bilang nih, misalnya, Pak, ini tuh bisa jadi isu seperti ini akan meledak gitu. Nanti kalau misalnya tidak dirubah, itu akan menjadi masalah begitu misalnya. Jadi yang di lobby juga akan berpikir, oh iya ya benar juga, daripada nanti saya akan mendapatkan permasalahan seperti itu. Nah, itu juga momen yang bagus, tapi bisa juga ketika pada puncak publisitas isu gitu. Jadi ketika memang sudah isu itu menyebar gitu, termasuk kemarin UU PKS ya teman-teman, atau ketenagakerjaan juga kan saat isu itu sedang di puncak-puncaknya. Nah, kalian bisa nih melakukan lobby gini. Kalian melakukan lobby, Pak, ini kita bisa melakukan ini supaya meredam isu seperti ini gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya setelah isu itu sudah mereda, kalau kalian mau melobi itu juga bukan waktu yang pas gitu, karena kan memang sudah lewat. Kalian mau melobi apa lagi gitu. Nah, waktu terbaik selanjutnya adalah sebelum perdebatan di parlemen dan selama pembahasan di parlemen. Ini yang kelima. Jadi kalau misalnya sebelum perdebatan itu setidaknya ada supaya orang-orang yang nantinya berada di parlemen itu dia punya pemikirannya gitu, bekal pemikiran. Tapi kalau selama pembahasan di parlemen kan dia masih belum
fix, belum final, belum diketok palu lah istilahnya, jadi masih bisa berubah. Nah, di situ kalian sebagai pelobi bisa masuk untuk mempengaruhi hasil kebijakan yang mungkin bisa diambil di akhir gitu. Lanjut. Nah, kita sekarang ke proses negosiasi. Ini adalah negosiasi itu dia bersifat formal, sementara lobby itu bersifat informal, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi, kalau misalnya negosiasi itu lebih lebih formal, lebih ada tahapannya. Kalau misalnya lobby itu ya lebih informal, lebih luwes begitu kan. Nah, ini ada beberapa pengertian terkait dengan negosiasi dari Merriam-Webster. Ini mungkin bisa kalian baca. Yang pertama ini untuk mendiskusikan sesuatu yang formal untuk mencapai suatu persetujuan gitu. Terus yang kedua adalah untuk menyetujui sesuatu secara formalitas dengan mendiskusikannya gitu. Yang ketiga adalah untuk mencapai sesuatu secara sukses gitu kan. To get over, through, and or around something successfully itu maksudnya untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan dengan sukses begitu kan. Nah, ini ada juga pengertian dari yang lain-lain. Ini dinyatakan bahwa negosiasi itu adalah proses di mana kedua belah pihak berupaya untuk sepakat. Kemudian juga proses di mana kedua pihak lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan upaya menyepakati nilai tukarnya. Kemudian juga komunikasi antara dua atau lebih untuk memperoleh solusi terbaik yang paling menguntungkan bagi pihak lain. Jadi memang ini agak-agak mirip ya, yang paling harus digarisbawahi adalah yang kata-kata formally dan informal di bagian negosiasi tadi, di bagian lobby tadi. Jadi yang paling membedakan yang satunya formal bentuknya, yang satunya informal. Lanjut, ini adalah tujuan negosiasi. Nah, tujuan Bentar ya teman-teman. Nah, lanjut, tujuan negosiasi sendiri sebenarnya adalah mencapai win-win solution gitu. Jadi di mana pihak yang dikalahkan di mana tidak ada pihak yang merasa dikalahkan gitu. Karena semuanya itu dimenangkan gitu. Jadi intinya lebih ke tengah-tengah gitu. Tidak ada yang dirugikan. Kemudian ini juga, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk bagian negosiasi? Atau tanggapan? Atau kita sharing sesuatu? Izin menanggapi, Bu. Oh ya, silakan Kelana. Iya, kalau saya berpendapat bisa dikatakan gini nggak, Bu? Kalau misalnya lobby itu proses sebelum negosiasi. Jadi untuk mengawali negosiasi itu ada suatu proses lobby terlebih dahulu. Setelah itu untuk ibaratnya untuk persetujuan atau mencapai persetujuan yang lebih lanjut baru dilanjutkan di tahap negosiasi gitu. Terus saya ada pertanyaan juga, Bu. Ada nggak sih, Bu, kalau lobby tapi nggak secara langsung gitu, Bu? Jadi nggak komunikasi secara langsung gitu tapi yang nggak langsung atau gimana gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Kelana. Untuk lobby itu juga bisa sih sebagai tahapan awal gitu ya teman-teman.
Kalau misalnya pertama kan dia bisa lobby secara informal gitu. Kalau misalnya dia berhasil ya sudah, tidak usah sampai ke lobby yang formal, tidak usah sampai ke bernegosiasi gitu. Tapi kalau misalnya lobby secara informal itu tidak berhasil, itu bisa berlanjut ke arah negosiasi gitu. Jadi contohnya ketika ada dua negara ya, ketika contohnya kalian tahu kasus narkoba itu tidak? Siapa ya yang dulu dari Australia, warga negara Australia yang ketangkap narkoba di Indonesia, kemudian mau dihukum mati. Ingat nggak? Siapa ya? Christian? Saya nggak lupa. Nanti kalian cek untuk kasusnya ya. Jadi itu waktu itu kan Indonesia ingin menghukum mati warga negara Australia gitu. Dan hal yang pertama kali dilakukan itu adalah pemerintah Australia, dia melakukan lobbying awal itu, dia meminta supaya tidak dihukum mati, tetapi cukup dikirimkan ke Australia saja, biar Australia yang hukum waktu itu seperti itu kan. Nah, tetapi nyatanya Indonesia itu waktu itu terlalu tegas, jadi tidak bisa untuk hanya sekedar lobbying. Kemudian selanjutnya mereka secara resmi memberikan beberapa opsi-opsi, bahkan dulu sempat mengirimkan duta-dutanya ya, mungkin kalian bisa cek juga. Itu soalnya kasusnya udah agak lama, mohon maaf ya saya ambil kasus yang agak lama gitu. Nah, kemudian negosiasi yang dipilih adalah pilihan antara si warga negara Australia itu kembali, tapi imigran Indonesia yang ilegal yang ada di Australia, yang tadinya di penjara, itu dibalikan lagi ke Indonesia. Jadi di situ ada negosiasi, mereka minta si Jessica atau siapa itu namanya, tetapi si Australia itu membebaskan warga negara Indonesia yang ada di Australia, nelayan-nelayan ilegal ini kembali ke Indonesia. Gitu. Itu Kelana untuk pertanyaan nomor 1. Jadi memang bisa lobby itu menjadi proses awal sebelum ke negosiasi. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada nggak sih lobby tapi dia tidak secara langsung? Itu maksudnya tidak secara langsung itu tidak langsung ke pejabat, atau mungkin saya jelaskan juga ya sedikit. Ada beberapa lobby yang tidak secara langsung, itu dia bisa ke masyarakatnya dulu, tadi yang sudah dijelaskan di awal, sehingga dia mendorong orang lain untuk melakukan lobbying seperti itu. Atau mungkin yang dimaksud Kelana adalah lobbying tidak secara berbicara langsung, tapi melalui media, gitu. Itu juga bisa. Begitu Kelana atau bagaimana? Iya, Bu. Iya. Yang mungkin yang nggak face to face gitu atau nggak langsung komunikasi gitu. Iya, bisa melalui mungkin dari media gitu kan. Ada beberapa hal juga dari surat. Kalau misalnya dari gambar-gambar itu saya rasa bukan lobbying namanya gitu kan. Kayak dari mural itu bukan lobbying, tapi dari surat, dari telepon, dari WA, atau dia malah dengan mendorong masyarakat lainnya untuk melakukan lobbying seperti itu gitu. Baik, itu Plana, mungkin ada tanggapan dari teman-teman lainnya? Baik, Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya kok juga jadi penasaran, dulu ada namanya siapa? Itu yang kemudian kasusnya sempat viral karena ada negara cewek waktu itu ya, warga negara Australia yang kemudian dia mau dihukum mati tapi nggak jadi. Hukum mati narkoba dulu kalau nggak salah. Nanti kalian cek sendiri ya, cewek kok. Dia kalau nggak salah waktu itu ada di Bali. Lanjut. Nah, ini ada beberapa teknik negosiasi, itu ada di Batna. Biasanya juga negosiasi ini kita adakan dari beberapa aktor, nanti akan dijelaskan ada beberapa negosiator gitu.
Nah, ini ada 6 langkah desain. Bentar. Untuk teknik negosiasi itu biasanya kita pakai best alternative to a negotiate agreement itu atau BATNA, yang nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, bisa belajar atau diskusi setelah ini. Nah, itu dalam teknik BATNA ini ada beberapa langkah, ada 6 langkah, yaitu yang pertama adalah melakukan analisis tujuan, kemudian yang kedua adalah melakukan brainstorming untuk mengidentifikasi alternatif kira-kira negosiasinya ini kita mau ke arah mana gitu kan. Misalnya kalau yang kasusnya yang si warga negara Australia tadi, supaya tidak dihukum mati ada sesuatu yang ditukarkan gitu, misalnya alternatif solusinya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengembangan terhadap alternatif yang ada. Yang keempat, menilai tingkat realisasi tiap alternatif. Yang kelima, memilih alternatif yang terbaik. Yang keenam, melakukan penilaian kembali secara teratur terhadap BATNA. Ini juga kemarin sempat diterapkan ya di Indonesia, kan ada kasus beberapa terkait dengan TKI. Masih ingatkah TKI Arab yang dihukum pancung seperti itu? Nah, memang ada beberapa yang berhasil dinegosiasikan oleh duta kita, tapi ada juga yang tidak berhasil begitu. Teman-teman nanti bisa cek negosiasinya, bahkan tidak hanya untuk kasus-kasus hukum seperti itu, tapi ada juga kasus lainnya ya. Next. Nah, ini ada beberapa proses dan negosiasi menurut Robbins, Odeda, dan Roth, ini dari 2003. Yang pertama prosesnya adalah persiapan dan perencanaan, kemudian penentuan aturan dasar, yang ketiga klarifikasi dan justifikasi, yang keempat negosiasi dan pemecahan masalah, yang kelima penutupan dan implementasi. Ini nanti teman-teman juga bisa cek dari setiap hal yang akan dinegosiasikan, pasti dia punya persiapan dan perencanaan yang matang, entah itu menetapkan tujuan negosiasinya, kemudian dia memprediksikan juga apa sih sebenarnya yang mau dia peroleh atau yang diinginkan, terus dia juga melakukan survei terhadap lawannya, kira-kira si lawannya itu dia kepentingannya itu seperti apa, terus alternatif yang terbaik itu kira-kira seperti apa. Kemudian juga mengecek penentuan aturan dasar, terutama dalam kebijakannya itu seperti apa. Nah, terus kemudian klarifikasi dan justifikasi, itu bisa juga dalam kedua belah pihak yang bernegosiasi ini, dia mengklarifikasi sebenarnya kondisinya seperti ini, atau kalau misalnya diambil alternatif seperti ini akan menguntungkan atau merugikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang keempat adalah negosiasi dan pemecahan masalah. Ini terkait dengan tawar-menawar yang kemudian memilih beberapa alternatif yang sudah ada, kemudian disepakatilah alternatif mana yang akan dipakai begitu. Kemudian yang terakhir adalah penutupan dan implementasi. Ya, ini biasanya ada dalam suatu agreement ya teman-teman. Misalnya kalau terdahulu itu kan kita ada fakta atau agreement begitu. Nah, lanjut. Ini ada beberapa kendala dalam negosiasi. Itu adalah pertama yang terkait dengan masalah komunikasi. Yang kedua, kendala budaya atau gender. Yang ketiga, hilang kepercayaan. Keempat, kurang informasi. Yang kelima adalah adanya sabotase. Ini juga masalah komunikasi dan kendala budaya atau gender ini biasanya lebih kompleks ketika kita melakukan negosiasi antar dua negara gitu. Kalau misalnya dalam satu negara masih bisa ditolerir ya, tapi kalau misalnya untuk kedua belah negara itu memang harus lebih ekstra gitu kan. Nah, dalam
negosiasi itu juga kita memang harus menerapkan etika-etika tersebut, terus juga kita harus menjaga istilahnya image kita begitu, menjaga track record kita supaya orang itu tidak hilang kepercayaan pada kita. Kemudian juga kendala yang lainnya adalah adanya kurang informasi ketika kita mau bernegosiasi terkait dengan apa sih yang mau kita barter gitu kan. Terus yang kelima adalah adanya sabotase dalam bernegosiasi begitu. Sabotase ini bisa terkait dengan apa ya? Seperti dia tidak sesuai dengan perjanjian awal dan adanya kondisi-kondisi khusus yang tidak sesuai dengan perkiraan kita di awal gitu. Ada pertanyaan atau tanggapan, teman-teman? Oke, belum ada ya. Kita lanjut di sini. Nih, ada pihak ketiga yang membantu proses negosiasi. Nah, ada 4 jenis pihak ketiga yang dapat membantu proses negosiasi. Yang pertama itu mediator, yang kedua arbitrator, yang ketiga konsiliator, yang keempat adalah konsultan. Nah, ini teman-teman bisa baca atau cek-cek untuk kasus-kasus seperti ini. Ini adalah mediator. Dia biasanya netral dan melakukan fasilitasi proses negosiasi melalui argumentasi. Kemudian juga ada arbitrator. Itu dia yang biasanya memfasilitasi proses negosiasi dan diberi wewenang untuk membuat kesepakatan. Ada juga konsiliator yang dipercaya untuk memberikan hubungan komunikasi antara perunding dan pihak lawan. Ini biasanya kalau misalnya beda bahasa yang dipakai juga. Ya kadang pakai konsiliator, ada juga konsultan, pihak ketiga yang memiliki keterampilan memfasilitasi pemecahan masalah melalui komunikasi dan analisis, dan biasanya pihak ini bersifat netral. Ini biasanya teman-teman itu kan tadi ada kendala ya, salah satunya kan kekurangan informasi gitu atau kekurangan pengetahuan. Nah, bisa pihak yang akan melakukan negosiasi ini dia menyewa atau meng-hire konsultan gitu. Lanjut, ini adalah indikator negosiasi. Jadi memang ada beberapa alternatif yang akan dihasilkan ketika bernegosiasi, entah itu nanti kalah menang atau kalah-kalah atau dia menang-menang. Tapi yang paling bagus itu adalah negosiasi dalam bentuk menang-menang seperti ini ya. Ini adalah ketika hasil akhirnya itu menang-menang, berarti itu negosiasi yang berhasil. Gitu. Lanjut, nah sudah sampai di sini. Ada pertanyaan? Pas kita ya 1 jam. 1 jam dipotong dengan tadi absen. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oh ya, kalau misalnya nggak ada, kita akan lanjut ke membahas topik berikutnya. Topik berikutnya itu adalah UAS, teman-teman. Teman-teman, saya tuh pengen apa ya? Teman-teman itu melakukan UAS secara berkelompok dan individu gitu. Ada yang pernah lihat ini nggak apa? Opini publik? Majalah opini publik? Halo? Yang di koran bukan, Bu? Ya benar sekali gitu. Nah, UAS ini kan untuk UAS besok ya. Jadi bisa teman-teman catat dan nanti bisa didiskusikan. Untuk hostnya saya akan alihkan dulu ke Karunia ya. Nah, ini nanti Karunia bisa buat beberapa room juga
untuk diskusi. Jadi tugas kalian untuk UAS, dan tugas ya, hal yang kalian lakukan untuk UAS itu ada beberapa. Yang pertama, itu kalian membentuk 11 orang gitu. Membentuk kelompok yang terdiri dari 10 sampai 11 orang. Sampai 11 orang. Nah, 10 sampai 11 orang ini masing-masing individu membuat opini publik. Kalau temanya bebas ya teman-teman. Opini publik itu berarti berisi kayak gagasan teman-teman terhadap suatu masalah, tapi nggak perlu pakai daftar pustaka. Jadi dalam opini publik itu dia kuat-kuatan argumen, gitu kan. Nah, dari masing-masing individu ini, dia akan di-pool dalam satu kelompok, terus dalam satu kelompok itu membuat majalah opini publik. Nah, untuk ini kemudian nanti dijadikan satu, jadi majalah, kemudian dicetak dan diserahkan ke saya 2 minggu kemudian. 2 atau 3 minggu ya, teman-teman? Halo? Kayaknya ada yang masih jet lag ini. Teman-teman? Baik, Bu. 3 Minggu, Bu. Oke, 3 minggu ya, berarti 3 minggu dari sekarang. Ada yang masih bingung nggak dengan soal UAS-nya? Izin bertanya, Bu. Safira, ya. Ini dicetak itu dijadikan majalah? Iya, dijadikan majalah. Jadi kayak satu majalah itu isinya opini dari 10 sampai 11 orang. Berarti kayak dibikin layout majalah beneran atau tidak, Bu? Itu bebas sih, terserah kalian. Kreativitas kalian. Gitu. Jadi rencananya itu kita akan membuat suatu praktek advokasi seperti itu, tapi melalui sebuah majalah. Gimana? Untuk panjang opini publik kalian itu antara 1 sampai 2 halaman, itu terserah kalian. Entah itu nanti kalian di dalamnya mau mencantumkan gambar, boleh seperti itu. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Ini ketentuan pengetikan. Ketentuan pengetikan bebas. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi iya, Bu, ada usulan, Bu. Ya? Ya, Edward. Ini saya Edwardus, Bu. Mungkin nantinya untuk format penulisannya itu mungkin ditulis aja, Bu, supaya jadi nggak bingung. Oke. Ini sebenarnya format penulisannya itu bebas, nanti tergantung masing-masing dari kelompok ya. Makanya ini kan nanti habis ini ada breakout room gitu. Tapi kalau misalnya mau ditentukan bisa sekitar spasinya itu dijadikan 1. Kalau 1,5 kan agak-agak, atau 1,5. Jadi selayaknya majalah itu kan ada 2 dalam satu lembar itu 2 kolom, terus spasinya 1 sampai 1,15. Itu bebas sih dari teman-teman. Halo? Teman-teman, ini mau saya tentukan atau bebas sesuai kelompok?
Saya pribadi milih bebas, Ibu. Iya, ya kan bebas aja ya. Iya, Bu, bebas aja. Daripada nanti kalau saya tentukan malah kalian layoutingnya susah begitu. Oke. Untuk apa ya namanya, kelas A atau B sendiri-sendiri apa atau tidak itu nanti kayaknya lebih mudah kalau misalnya sendiri-sendiri ya. Jadi nanti kelas A itu ada 5 kelompok, kelas B nanti ada 5 kelompok. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Izin tanya, Bu. Ya. Untuk temanya tuh harus kayak advokasi gitu juga kan? Atau gimana? Tema penulisan. Tema penulisan itu lebih ke ini sih, apa? Kalian memilih satu kebijakan gitu, kemudian kalian melakukan argumentasi di dalamnya. Dan argumentasi itu juga termasuk advokasi sebenarnya. Oke. Oh, berarti ngambil kayak satu kebijakan gitu, kami ber-10 atau 11 gitu menampilkan opini-opini kami masing-masing di rubrik. Dan kebijakan ini lebih bagus kalau ada dasar hukumnya. Kebijakan dan dasar hukum. Nanti saya tuliskan juga ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang terlewat nggak ya saya bilangnya? Oh ya, teman-teman, nanti jangan lupa menuliskan kredit ya. Kredit itu maksudnya bukan kartu kredit atau apa yang dikreditkan, tetapi siapa yang layouting, kemudian misalnya ada pimpinan produksi siapa, atau nanti yang bekerja di bagian ini siapa, begitu. Kurang lebih seperti majalah opini, jadi ada kredit, kemudian ada halaman daftar isi, begitu. Nanti sesuai kreativitas kalian. Jadi penilaian itu nanti akan dilihat secara kelompok dan secara individu. Sebentar. Mohon maaf, saya kira mati lampu. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Iya. Itu berarti dikumpulkan dalam bentuk hard file atau PDF aja? Dalam bentuk hard file ya. Di sini ada beberapa orang yang tinggal di Jogja kan atau di luar kota kebanyakan? Satu kelompok cukup mengumpulkan satu ya teman-teman, jadi nggak usah satu orang satu gitu. Gitu. Untuk kertasnya misalnya dia bebas, kalian bisa pakai HVS atau mau pakai art paper atau terserah. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, Gali. Gali. Sudah jelas ya teman-teman? Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa chat ke saya via grup gitu atau via Japri. Gitu teman-teman? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Ini kemudian nanti dipimpin oleh Karunia. Kalau misalnya kalian mau mulai breakout room, saya bisa live dulu, mohon maaf ya. Oh ya, sebelum saya live, saya akhiri dengan berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup.
Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah dan kekurangan selama mengajar. Sampai ketemu di perkuliahan tahun depan ya, atau perkuliahan semester depan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama, saya live dulu ya.